Kalau kadang ini orang-orang NU mengatakan bahwasanya apa? Seluruh masyarakat itu dalam tanda kutip karena mau di NU kan. Halo? Seluruhnya dianggap NU kecuali itu artinya ngomong sithik, Gus Muhammad ya terus ngomong spesifik ngoten gitu ya. Dan ini karena posisinya adalah Baitul Arqam, saya pengen ngomong ya rodok jelas sithik. Biar jenengan apa harus teguh kaitan dengan ideologi. Halo? Sama Bu, kulon itu sampai ini kulon kan jadi yang tusuk. Jenengan minum sekali kulon, gitu apa? Nah, kulon yang ngomong. Kulon yang ngomong itu pernah ngisi ya sama Baitul Arqam Aisyah di Karangnongko kemarin dari apa itu. Karena tengah juga iya sama Bu. Ini kejadiannya beda-beda. Jenengan kan pas kulon pernah bercerita. Sama bukan kampung pulau ya sama kita bukan hampir semua juga sama mau NU. Nih ada beberapa yang Muhammad dan kuat di situ. Halo? Bener Bu. Nawang saya di RT nane yang tahlilan. Nih mangkatnya KRI. Begitu ngadang kamu lagi makan. Halo? Halo? Loh, saya ini memang RT kan acara masyarakat itu dulu kan dibuat dicampur adukan atau di bukan apa ini nyatanya apa melalui ngono-ngono kuwi terus semua amat harus bingung loh kok RT nang mengambil yang sudah nah akan selesaikan dulu gitu saja kita baru nah misalnya waktu dulu halo dan keluar pas sudah terpetakan sudah ini yang orang mana leku karena oke kamu saja sama, tapi udah orangnya tertentu. Nah, kita ya bagaimana kita bertahan berkaitan dengan amalan-amalan itu. Jangan sampai kita itu terus menu kartu dan sebagainya. Kira-kira ibu beribun. Halo? Neng masyarakat beneran beribun dulu. Kartu buat Bu. Tenang ya Bu. Jadi saya tancing teman loh berkaitan dengan itu. Itu nanti benar, jangan sampai kita itu ngatur dengan hal yang bisa jadi itu berbeda berkaitan dengan pemahaman yang ada. Bisa dipahami Bu De? Saya tidak akan mengatakan spesifik, tapi berkaitan itu pasti ada perbedaan. Entah itu berkaitan dengan apapun. Ayo dimulai bagaimana mulai apa dari dalam diri kita dan keluarga kita, Bu. Benar Bu. Kenapa jangan kali kalau jangan itu? Beda boten. Menjelang kalau kuat kan bapaknya boten kuat. Kuat nggih? Bapaknya dikandani nggih. Kuwi bukan jenengan kadane kok delok-delok nggih. Kalau sari abot ya wae ngono ya. Anjir iki ya. Nah, nggih. Ya nek kuwan ayo dimulai saka awake dhewe. Dimulai sama keluargane dewe. Dulu sebentar kita ya ngomong diundang Bu, tapi sudah pembuatan diundang sudah tahu kok. Wes ngerti kita Bu ya, sudah tahu. Ya, kita tertentu aja itu semua orang kabeh jelas. Dan sudah tahu nek awal itu Muhammadiyah, kalau ke orangnya itu dan sebagainya, sudah ngerti. Biasa gitu. Dan hal-hal yang lainnya kita wajar bergaul, wajar. Kalau ayah kena Islam malu makan, tidak boleh tidak wong, urunan yang melu, urunan, tentu, kita boleh. Masalah hal sosial kemasyarakatan yang lainnya jenengan tidak ikut, nah malah langsung gitu ya. Makanya hal-hal lain yang bisa jadi berbeda itu jenengan harus berpartisipasi, ojo ngasih cuma malah beli enggak. Urunan melu urunan, gitu ya, dan sebagainya. Ayo. Ini hal-hal yang bisa jadi berbeda itu yuk dicoba. Otomatis kita mencampur aduk. Siap boten Bu? Halo? Jadi kita apa di sini? Lana akmaluna walakul akmalukum. Ngamalmu ya ngamalmu, ngamalku ya ngamalku. Kue ngono ya ngono ora udah urusan. Kan ngoten iki Bu. Bahasane ngoten iki terangkan sane. Urusan itu ya urusan, ngamal itu ngamal. Nah makanya di sini kita harus punya keyakinan berkaitan dengan dua hal itu, tapi ada tiga penyebaran. Halo, bisa dipahami tadi G?
tidak mencampur adukan berkaitan dengan akidah, hal kemusikan dan sebagainya itu, tidak mencampur adukan berkaitan dengan perbedaan agama, lalu termasuk moderasi tadi mengaku semua benar. Yang ketiga apa? Tidak mencampur adukan berkaitan dengan pemahaman agama. Jadi ini saya mau ibu bisa dipahami. Nah, karena tak bisa jadi dengan mau lewang melu-lewang pada acara hitung dina petang puluh lewang Habib Syekh ono budak atau boten bu boten karena jelas itu sama bu kaya mau lho kaya apa jenenge kuwi kaya sistem salam mau karena acara kaya ngono kuwi disponsori oleh pemerintah memang dari mana itu semua diundang ya terlebih diundang sebagainya. Dan kalau menurut jenengan kan harus tahu diri kira-kira apakah sisi kemasyarakatan itu bisa mengalahkan berkaitan dengan sisi mencampur adukan kaitan pemahaman agama. Itu penting. Jangan sampai sisi kemasyarakatan mengalahkan berkaitan dengan mencampur adukan lagi. Jangan. Lepatnya itu ada campur aduk, ada perbedaan, ya kita harus saling menghormati. Sebenarnya kita juga tidak ngagu kok gitu ya. Kita juga tidak akan melarang itu. Malu guna apa? Lana akmaluna walaku akmal. Aduh, ribun. Konek ngomong kira-kira mulai nonton besok jagoan lo bujune gitu ya. Harus ada sisi penguatan berkaitan dengan itu. Oke, siap. Ini kok gitu ya. Oke. Yang ketiga apa? Hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya menuju hidup bahagia hakiki dunia dan akhirat. Itu kita harus mengembalikan semuanya kepada hukum Allah. Karena apa? Itulah yang sebenar-benarnya berkaitan apa? Hidup bahagia dunia dan akhirat. Berjuang menegakkan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam sebenarnya sama. Yang kelima apa? Hanya bisa dilakukan mengikuti jejak itibar atau perjuangan Muhammad sama. Kita itu memang ketika masuk di Muhammadiyah berharap ya kita mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya jelas, hadisnya jelas sebagainya. Karena Pak tadi di itu ada namanya HPT. Apa itu HPT itu? Himpunan Putusan Tarjih yang sudah digodok, sudah dipelajari oleh para ulama-ulama kita sehingga menghasilkan keputusan. Lanjut. Nomor 6. Perjuangan itu untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan cara apa? Berorganisasi. Bu. Kita berorganisasi. Apa organisasi kita termasuk di Aisyah. Jenengan sudah dari ranting, ada yang dari cabang, mungkin BTP dan sebagainya itu. Ya dalam mereka apa? Kita mewujudkan tadi. Bagaimana kita itu punya akidah yang kuat, bagaimana kita punya agama yang kuat dan sebagainya. Dalam rangka salah satu apa? Berorganisasi. Jangan kira-kira melu Aisyah tekan kiri, royo-royo, betul Bu. Ikhlas boten Bu. Ono manfaatnya boten. Banyak manfaatnya kan nanti deh. Walaupun oleh tandanya nek logika. Logistiknya itu tidak jalan, tidak logikanya juga tidak jalan gitu ya. Ya hukum boten Ibu nggih. Marga apa nek kewaraken jenengan nggih boten saged logika nanti gitu. Penaknya rada meleh kan Ibu. Kok meleh katanya prihatin. Kok prihatin itu banyak sisi perjuangannya gitu mungkin. Dan kita Bu. Nggih. Lanjut lawan Mbak. Lanjut Mbak Tina. Oke banget ini dari. Lanjut pergerakan Muhammadiyah. Nah ini Bu. Apa itu Muhammadiyah? Gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan pada dua bidang, baik itu perseorangan maupun juga masyarakat. Nah, yang telah Islam bersifat pembaruan atau tajdid, yaitu apa? Mengembalikan pada ajaran yang asli atau murni tadi. Sudah kita sampaikan di awal. Jadi harapan kita ketika pada orang per orang itu, ya kita nopo ada namanya pembaruan, ada namanya dan juga ada namanya apa? Mengembalikan pada ajaran yang murni. Kita yakin di Indonesia itu dulu
animisme, dinamisme, bahkan komunisme tanpa agama. Wali masuk dengan sisi budaya, ya memang butuh namanya apa Bu? Pemurnian. Dan harapan kepada yang non-Islam bersifat atau seruan atau ajakan, kalau bisa diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Lanjut Pak. Lanjut ke pribadian. Lanjut, sorry. Nah, Bu, ada beberapa lanjut bawah, bukan yang awal, yang bawah. Lanjut. Ini sifat Muhammadiyah Bu. Halo. Yang pertama Bu, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan juga kesejahteraan. Bu, dengan diranting di Aisyah atau di cabang Aisyah, mangkat ini pun dengan dibayar boten Bu. Bayar. Karena boten Bu. Akan bahkan bayar diri. Nah kira-kira dengan pas acara-acara Aisyah itu ya ada urunan boten nih kok. Nah, nek tafsir boten ya urunan boten. Pengajian ya urunan. Bangsa ya Bu. Aisyah belum punya amal usaha ya. Oh duwe TK jane ya. Belum diatur berkaitan dengan apa niku? Karena bagus. Waduh, dengan ke pripun to. Nah. Aku nek ngerti itu sekali bangkrut tadi. Sedih lho Bu. Jenengan itu benar-benar pejuang loh. Benar, karena apa? Ngopeni kader Muhammadiyah Aisyah sejak dini, gitu. Loh, dulu tidak ada loh Aisyah, tidak ada yang lainnya kecuali Aisyah loh. Saya ngopeni nopo PAUD, TK, KB, gitu Bu. Nah, itu menjadi semacam unggulannya Aisyah itu. Salah satu amal usahanya mendidik sejak usia dini. Nah, jenengan apa? Jadi aku mau beramal dan berjuang. Bagaimana jenengan itu bisa beramal dan bagaimana bisa berjuang. Halo? Beramal. Ini aku mau jadi tombok. Kalau tombak. Oh tombok teh gitu ya. Tombak atau tombok. Kalau berjuang sok kadang yang bisa jadi jenengan itu yang kampung jenengan ngomong piro. Jenengan Aisyah Muhammadiyah ngomong piro. Sudah dihitung jabatan. Orang akeh berarti. Gitu? Oh, golek kanca arep narik ikono urunan ora tegel. Nggih mboten. Nggih ngoten lho nggih. Angger ya wis diurunke wong telu wong papat selesai kan ngoten lho nggih. Ah, itu wajar Bu. Tapi kita harus sadar bahwasanya urunan kita, bayar kita itu dalam rangka berjuang. Bukan semata-mata kita itu hanya untuk transaksikan dengan antar manusia, tapi transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo? Nah, evasi nah. Dan Muhammadiyah sudah biasa berkaitan dengan perjuangan, kaitan dengan beramal itu. Jadi makanya kita harus sadar diri. Kulino Muhammadiyah nek mung kon berjuang, kon beramal, kon tombok karo tombok ya. Itu biasa. Kita itu kulino mandiri walaupun dari warga sendiri. Kita boleh? Halo? Semangat Bu? Semangat Bu, biasa Bu. Kulo niku ning kono ya katut, ning kono ya katut, ning kono ya katut ya biasa mboten napa-napa ngoten itu. Nggih Bu nggih. Nah, terus ada lapang dada, luas pandangan, megang bukan dalam Islam, memperbanyak kawan dan mengamalkan umpama Islam yang sama. Ini dengan walaupun bisa jadi ada banyak perbedaan mau deh tiga hal tadi, tapi kita dapat memperbanyak kawan. Untuk nanti apa saling bermusuhan. Nah, kita harus jaga ukhuwah Islam. Di kampung kita harus jaga terus. Ojo nanti perbedaan yang ada di dalam diri kita dengan kampung kita, dengan masyarakat secara umum di tempat kita itu terjadi tidak rukun hanya karena berbeda keyakinan, berbeda pemahaman. Jaga tuh ukhuwah itu. Pulau mau Bu, di sebelum berangkat sini kan di LSI dulu Bu, di Yayasan Jamaah Haji Klaten.
yang punya LSI dan sebagainya itu. Di dalam itu ada dua unsur organisasi besar. Satu apa? Muhammadiyah, satunya apa? NU. Jadi pendirinya itu wong Muhammadiyah wong NU, tapi di sana apa? Sembunyinya adalah apa? Menjaga ukhuwah, dijaga benar. Ojo nanti terjadi perpecahan. Jadi kalau masalah-masalah Morokai diselesaikan di situ. Ada Pak Kopres Sudah, ada Pak Nurdin Asrofi, di situ semua. Ada Pak SK, ada Pak Dianto, ada juga saya di situ. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah tokoh itu jangan lumpuk nih ngono. Jadi nek ana ngomong jangan hari nih ngono, tidak bumi gitu ya. Iya sama itu. Makanya sisi kaitan dengan ukhuwah Islamiyah, termasuk dulu ada namanya bapaknya Mbak Farida itu, Mbak Wasono Alawiyah Kamu. Kita bawa Mbak Farida nih. Dulu di sini termasuk, nah ada apa? Aktif dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan sesuai dengan Islam. Jadi ada harus aktif loh Bu. Dan kamu namanya dia harus aktif, tidak boleh tidak aktif. Bersifat adil serta kuat dalam keluarga dengan bijaksana. Dalam melakukan halo? Ada MKDH, mata, keyakinan, cita-cita hidup warga Muhammadiyah. Tanya Bu, siji loro telu papat lima. Nah ini Muhammadiyah adalah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumber pada Quran dan Sunnah. Halo? Ada 5. Nanti nggih. Dipelajari dulu ya. Nggih. Nah, waktu itu entar dengan jane kudu lemah ngomong apa gitu ya. Nggih. Ada 5 hal nanti ini yang juga oh ada ya, silakan Mbak. Silakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaan saya tadi sudah menyebutkan bahwa kita harus bermasyarakat itu mengikuti seperti kita bersosial, misalnya ada urunan kita harus ikut, ada kerja bakti harus ikut. Tapi yang di tempat saya itu ada iuran yang sifatnya untuk kegiatan bersifat syirik. Setiap bulan Suro ada makam yang diritualkan, jadi setiap rumah itu dimintain dana untuk urunan seperti untuk penjamuan ala kadarnya yang hadir di situ. Jadi saya dulu pernah ditegur kenapa memberi, saya diminta karena saya sendiri waktu itu belum paham. Tetap setiap tahun itu kalau diminta uang seperti itu saya kasih, saya berikan. Tapi karena setiap ini saya pun sudah masuk di situ dengan. Ya, silakan bisa dijawab Pak Wali. Halo. Emang akhirnya ya pertanyaannya kayak gini dulu. Kita akan sangat bersinggungan berkaitan dengan itu. Sebenarnya ketika jenengan bertanya itu jangan seperti jawaban itu. Nah, tadi kamu terdengar. Tapi memang yo sekali lagi kita itu yang masuk ada ya di masyarakat seperti itu. Halo. Bisa jadi kaya ngono itu terjadi tidak cuma 1 atau 2 orang. Banyak hal yang bisa jadi hadir. Makanya kita ingin ada semacam penguatan itu. Memang kadang ini masing-masing orang itu berbeda-beda. Halo? Makanya saya cukup senang pertanyaan kedua berkaitan bagaimana kita itu mengajak warga kita, mungkin warga umum untuk ikut pengajian Aisyah atau Muhammadiyah. Karena memang ketika nanti jenengan seringkali mungkin pengajian, seringkali kajian, dan tahu dasar-dasar berkaitan dengan keagamaan termasuk pemahaman Muhammadiyah, kaya ngerti ora ngerti. Jadi pahami nggih? Halo? Memang terkadang di dalam masa kita itu sekarang namanya apa? Mesti pasti yang nama apa? Gesekan. Ning, halo? Ya pinternya masyarakat kita seperti itu. Pinternya apa? Kabeh diundangi, kabeh dijalui
urunan. Gimana? Iya itu jelas. Dan itu memang berlaku. Ya kalau mau pemerintah secara sistem masuk terus. Karena memang posisinya itu ada sisi pendampingan berkaitan orang mulai kita tapi dari tata kenegaraan kita kondur di sistem koyo ngerti ya Bu ya. Nah hanya bagaimana kita secara pribadi secara warga bersyarikatan mensiasati itu. Halo, satu berkaitan dengan pendanaan. Mampu nggak jenengan memberikan rasa tolak terhadap pendanaan itu? Halo, ngerti maksudnya? Mampu nggak dulu di situ? Kalau memang posisinya adalah mampu dan posisi tidak ada masalah berkaitan di situ, kerjakan di situ. Dan harus memang namanya pendekatan di masalah itu tidak mudah. Karena apa nganggo jeneng masyarakat, nganggo jeneng negara, nganggo jeneng kemasyarakatan. Tapi nek iso dalam masalah iso itu ya kita berupaya semaksimal mungkin. Karena jenengan adalah kader, hal-hal yang cetok-cetok berbeda itu harus dimulai. Bisa dipahami ya? Harus dimulai, harus dikerjakan bagaimana kita itu mampu memberikan penjelasan. Oleh acara ini cutek itu kulonggon. Siapa teman? Sebenarnya apa? Kulong bantu masjid mawon. Nah, kasih solusi. Memang kaya ngono nanti akan mulai pelan-pelan. Ya jenenge iki mau mergo menggunakan nama kemasyarakatan. Termasuk hadir. Halo? Lho, ketika jenengan secara pribadi mampu untuk memberikan daya tolak, itu luar biasa. Halo? Dan daya tolak itu caranya masing-masing berbeda. Bagaimana kita bisa menolak untuk urunan, bagaimana kita bisa menolak untuk bahagia. Kalau jenengan sudah benar-benar kuat, ketika jenengan posisinya adalah apa? Sudah ikut banyak kajian, banyak pertemuan, ketemu dengan konco-konco Asia, ketemu dengan kawan, kaya mengerti orang aku. Benar itu. Dan ini butuh namanya penguatan di situ. Pelan-pelan insya Allah kaya mengerti nanti akan bisa terselesaikan. Semua akan selesai pada waktunya. Semua akan terselesaikan Bu. Karena apa? Pasti ada namanya waktu yang berjalan. Ketika jenengan kaya menulis matur sinapi, komunikasi yang baik, bahkan ada solusi, bahkan kadang diokai urunan lemang, kula urunan sumber kulit tak ngerti. Atau mungkin ngapunten kula mboten saged, mbuh berbagai macam alasan. Esok wae acara keluarga liyane berkunjung atau apa yang lainnya yang bisa jadi kita itu diambil di situ. Memang nek niate pengen tahu boleh. Halo. Pengen tahu lo ya? Nek pancen ngerti lo ya. Mau sekedar oh ya wis ngono wis kalah. Nek pancen belum ngerti nek sesuk makan nek. Sesuk makan berbeda itu. Bisa dipahami nggih? Tapi nek jenengan pengen ngerti saja. Jadi acaranya apa toh? Ya mangkat nek ora harus kaya mangkate wong acara itu. Pengen ngerti wae. Pakai belum ngerti. Tapi ketika sudah tahu ya segera cabut, segera pindah. Nah ini butuh namanya komunikasi. Halo, bisa dipahami nggih? Semua itu di masyarakat banyak diketahui. Sama Bu, kita itu dikatakan apa? Orang-orang minoritas, ngomong sih. Bahkan kadang-kadang kita itu malah sekadang membatasi diri untuk kadang. Mereka itu pasti diundangi, bukan acara apapun mereka diundangi. Ini undangannya Asia berapa? 2 orang, 5 orang, kita mungkin 10 orang. Kan dibatasi sendiri kita itu. Nek jane ikan jenengan kok kabeh yo tok undangi, jadi ora apa-apa. Halo? Undangan sebar mawon gitu ya. Dikai kabeh ikut pengajian Asia. Lah kalau pengajian tadi ngono kok yo do mudeng ya. Halo? Loh, kalau jenengan acak orang-orang pengajian kasih bisa jadi mereka itu masih untuk apa? Simpatisan atau partisipatif dari pengajian
tadi, tapi secara amalan bisa jadi banyak yang masih berbeda. Halo? Nah makanya kita itu pimpinan pelan-pelan dulu, orang gampang. Dan masyarakat yang tadi perbedaan keyakinan, perbedaan pemahaman, dan sebagainya itu pasti terjadi. Dan kita itu memang pengennya memurnikan, membenahi, membaruan, memurnikan itu pasti nanti ada namanya batu sandungan, pasti ada namanya pertentangan. Ini harus pelan, betul orang gampang kayak gitu. Halo, saya kan dihubungi, kalau dihubungi, tidak panjang kayak huruf ya, dia caranya melangkah ke depan. Ada pergerakan, ada penambahan, ada namanya usaha bagaimana kita itu untuk punya keyakinan lebih itu. Termasuk apa yang ditanyakan Bukur tadi, bagaimana menarik perhatian atau menarik jamaah kita. Nah, saya berharap tidak dibatasi. Kalau ada orang-orang yang notabene punya kompetensi atau pengen diajak itu bisa diajak saja. Saya bisa nih ngomong, kasih kompak kerinci nanti anak lu 10 ini gitu ya. Enggak apa-apa. Jangan saya melihat misalkan di daerah Trucuk, di Masuhan, Mbak. Itu sekolah ini berapa? Daerah Palang mana Palang? Palang juga berapa itu ya, Mbak ya? Itu banyak. Akhirnya apa? Ya semuanya apa nih partisipasi. Oh, aku nggak kacang ya Bu ya. Kita bersyukur ini nih Bu. 2. Nih. Nah, di protes itu. Nah, itu monggo. Karena apa? Ya semuanya yang namanya dakwah ngoten Ibu. Ama ayat dewe itu dakwah pelan-pelan lho Bu. Bener Bu. Yakin ayat dakwah pelan-pelan mau pengen ibu-ibu, pengen warga kita yang notabene bisa jadi nopo masih setengah-setengah. Sekarang setengahnya orang. Yang ketika rumongso iso gitu ya, pindah. Nah, itu bahaya itu Bu. Ayat dia mau pengen ini pelan-pelan. Pokoknya ibu-ibu agama kita yang notabene ayo pengen perbaikan. Pengen agamanya lebih baik. Nah, begitu mau ketembak orang-orang yang militan, bubar nanti Bu. Halo? Oke lho Bu, saya bilang wah Muhammad Aisyah ya sini ini. Halo, gimana Bu? Nah memang kita itu berdakwah ngajak pelan-pelan. Ya dimulai dari apa? Sendiri kita, pimpinan kita. Saya yakin warga kita, masa kita masih campur aduk tadi saya sampaikan. Ini ayo pelan-pelan kita ajak. Dimulai dari siapa? Dari diri kita, dari keluarga kita. Napa sih masuk pulang ya? Napa sih? Pengajian ya Bu ya. Aisyah pengajian udah bagus. Ada nopo pengajian bergilir masing-masing nanti. Dan Muhammadiyah cuma pengajian tajwid malam itu ya. Tapi Aisyah kan hampir banyak nopo keluarganya Bu yang berangkat itu. Oh itu berubahnya pelan. Nggih. Kok nanti jenengan mulai untuk mengajak semuanya, diajak potensi-potensi itu, disenengi. Demoro itu besok kata ya marpek ini dia Mbahnya. Aku ngelu ya. Rawa apa senengnya mau gitu ya, ajak piknik gitu ya, warga Aisyah. Walaupun jadi pun mau tahu, uangnya sih campur kamu ya, bener kan kamu ya. Nih ayo awal-awal diajak orang ini. Betul ya? Bisa dipahami ya? Siap botan? Siap botan? Iya, ini langsung kali deh Mbak. Sampun ya Mbak ya? Sampun ya? Oke, saya kena mengatakan ibu-ibu yang pasti ayo kita menjadi dalam diri kita, warga kita ajak warga kita, sekitar kita, semoga nanti bisa lebih baik daripada yang kemarin. Ketika kita sudah tahu berkaitan dengan perbedaan pemahaman, perbedaan keyakinan, bahkan perbedaan hal-hal yang lainnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ibu, ini ada 2 pertanyaan. Ada 2 pertanyaan dari panitia, menyediakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, siapakah di antara panjenengan yang dapat melafalkan Quran surah Al Imran ayat 110? Silakan. Pertama kali tadi dibaca oleh Al Ustaz. Mohon maaf, tunjuk jari dulu.
Dan mendapatkan door prize untuk panitia, silakan disiapkan door prize-nya panitia. Baik, pertanyaan yang kedua. Mukadimah anggaran dasar Aisyah itu ada berapa pokok pikiran? Oh, belakang. Berapa, Mbak? Langsung aja. 7. Itu sih tetap Bu Tuti. Diulang, ganti. Ganti pertanyaan. Bagaimana MK? Respon ini bututin. Ganti peserta ya. Ganti pertanyaan. Pertanyaan penggantinya adalah matan, keyakinan dan cita-cita NKCH itu ada berapa poin? Ya, Mbak, berapa Mbak? 5 poin ya. Tepuk tangan untuk Mbak. Siapa Mbak? Ya, Bu Susi, silakan. Akan mendapatkan door prize dari panitia. Silakan maju di depan langsung. Kepada yang tadi sudah. Silakan, ibu-ibu ya. Dan door prize akan diserahkan oleh Ibu Sumiati. Monggo Bu Sumiati. Oh. Mbak Musrika. Mbak Musrika pindah turun. Enggak. Nah. Ya, selamat kepada ibu-ibu yang sudah. Oke, selamat kepada ibu yang dapat door prize ya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah kepada beliau berdua. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu yang saya hormati, di penghujung acara, di penghujung sesi 1 ini akan diserahkan sertifikat kepada pemateri, di mana sertifikat ini akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatimah SE kepada Bapak Haji Muhammad Wahid Saifuddin. Dimohon untuk memasuki ruangan Ibu Siti Fatimah. Kepada Ibu Sumiati untuk menggantikan Bu Siti Fatimah menyerahkan sertifikat kepada Bapak Haji Muhammad Wahid Saifuddin. Kepada fotografer barangkali. Iya, silakan, semoga bermanfaat. Satu, dua, tiga. Lim. Mbak, ngajar saya nak. Baik, ibu-ibu, demikian tadi sesi kita. Terima kasih Bapak. Baik, sesi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup sesinya dengan bacaan dengan